Awal mula kisah ini ketika saya duduk di bangku SMP. Sama seperti remaja pada umumnya, semua berjalan normal seperti biasanya. Saya juga bermain bersama teman-teman, berangkat sekolah bersama, mengerjakan tugas sekolah, nonton film horor yang saya suka. Tapi untuk melihat hal-hal yang gaib, saya belum pernah. Tapi berbeda ketika saat itu. Ya, tidak ada yang aneh dalam keseharian dan rutinitas remaja yang duduk di bangku SMP. Tapi sekolahku mewajibkan setiap anak kelas 7 untuk mengikuti kemah yang diadakan di sekolah. Ya, namanya saja kemah. Tapi kami tidurnya di kelas, bukan di tenda. Hari itu hari Sabtu. Saya memprepare untuk persiapan berangkat kemah di sekolah sambil dibantu mama untuk mempersiapkan apa yang akan saya bawa untuk kemah. Setelah semuanya siap, saya berangkat ke sekolah untuk kemah diantar oleh ayahku. Nah, setibanya saya di sekolah, bel berbunyi. Dan semua anak-anak berkumpul di lapangan untuk apel sore. Setelah apel berjalan dengan lancar, pembina pramuka mengumumkan rundown kegiatan yang akan kami jalani. Dari sekian acara jelajah malam lah yang paling ditakuti oleh teman-teman. Setelah beberapa kegiatan sudah kami ikuti, tiba saatnya kegiatan jelajah malam. Di situ kami dibagi beberapa kelompok. Dan saya pun kebagian jalan bersama 3 orang, yaitu Ica, Nana, dan Reni. Di situ kami harus mengikuti rute yang sudah ditentukan oleh panitia pramuka. Dengan kondisi yang sangat gelap, dan kami hanya membawa 1 lilin. Nah, syaratnya pun lilin itu harus tetap menyala sampai di titik finish kami. Satu persatu kelompok sudah mulai berangkat. Tiba giliran saya dan tim untuk jelajah sekolah. Gelap dan hening. Terdengar sesaat teriakan kelompok lainnya dari kejauhan. Jujur sih, saya nggak suka banget sama gelap. Di situ kami melewati lorong-lorong sekolah. Dan ya, seperti biasa, saya mulai memberanikan diri berjalan sambil berpegangan tangan kepada Ica. Dan kebetulan, Nana yang memegang lilinnya. Jalan demi jalan kami lewati. Mataku juga sambil melihat situasi bagaimana kondisi lorong-lorong di sekolah itu. Dan sesaat pandangan saya beralih di bagian lorong yang terlihat seperti asap halus banget. Sampai saya berusaha membuka mata selebar mungkin. Dan untuk memastikan apa sih itu. Seketika asap itu berbentuk seperti manusia. Dengan rambut panjang dan badan berwarna putih. Jujur saja, waktu itu jantung saya berdetak lebih kencang. Saya sempat berhenti sejenak, hanya untuk memastikan yang saya lihat itu apa. Saya teliti kembali, karena saya ingat kalau yang namanya makhluk halus itu gak akan menginjak tanah. Dan saya mulai melihat dari bagian atas, bagian tengah,
Dan tiba saya memberanikan diri untuk melihat bagian bawah. Dengan jantung yang sudah nggak karuan, badan pun mulai bergetar. Ternyata apa yang saya lihat itu nyata. Kaget, panik, dan nggak tahu harus apa. Setelah itu, pandangan saya beralih di belakang makhluk itu. Tepat di tempat penampungan sampah sekolah, banyak banget makhluk-makhluk lainnya yang jelas saya melihat nyata seperti manusia pada umumnya. Hanya saja mereka beda jenis. Yang saya lihat itu ada juga anak kecil nggak pakai baju, hanya celana pendek. Di sampingnya juga ada yang hitam tinggi. Di sampingnya lagi juga ada putih, rambutnya panjang. Dan juga ada yang putih yang juga dililit oleh beberapa tali. Saya juga berusaha memberitahu teman sekolah sebelah saya, tapi dia bilang gak melihat apa-apa tuh. Sungguh sangat aneh. Langsung saja dia segera menarik tangan saya untuk menuju tempat finish. Mataku yang gak percaya akan semua hal itu hanya bisa terbengung, membuat saya gak bisa berkonsentrasi dengan apa yang terjadi baru saja. Karena ini memang jujur adalah pertama kali dalam hidup saya yang membuat saya bingung, kenapa hanya saya yang melihat semua itu. Ketiga temanku gak ada yang melihat satupun apa yang aku lihat. Hingga keesokan harinya, saya berusaha kembali mendatangi tempat di mana saya melihat hal-hal yang aneh. Dan ternyata tempat itu adalah tempat sampah yang kotor dan bau. Ya, kita tahu kan kalau makhluk-makhluk seperti itu sukanya di tempat yang kotor dan bau. Dan inilah awal mula kisah pertama kalinya saya melihat makhluk halus dalam hidup saya.